Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para genre lovers. Kebetulan kali ini saya akan merangkum sebuah film yang menceritakan tentang kisah seorang anak pengusaha kaya raya di Korea yang memutuskan meninggalkan rumahnya karena ia lebih suka bernyanyi dan menari ketimbang meneruskan usaha sang ayah. Dan ketika dalam pelarian ia tak sengaja bertemu dengan seorang janda anak satu yang sedang berjuang banting tulang demi kebahagiaan putranya tercinta. Dan akankah mereka bisa bersatu dengan perbedaan status mereka? Daripada penasaran, langsung saja Potterjong intronya. Dikisahkan ada seorang pemuda yang sedang menghadap bosnya untuk menanyakan tentang tugas perjalanan ke sebuah kota yang bernama Okinawa. Dan malangnya, ini adalah tugas terakhir baginya dikarenakan keuangan kantornya sedang kurang baik yang akhirnya dengan terpaksa ia diputus kontrak oleh perusahaannya dan pemuda tersebut bernama Yong-un. Sesampainya di sebuah apartemen, Yong-un mencari sang pacar berharap mendapat dukungan tentang keadaan yang sudah menimpanya. Namun sayang, ternyata sang pacar lagi asik berselingkuh dengan seorang pria di dalam kamarnya. Beberapa saat kemudian Yong-un meminta penjelasan kepada sang pacar tentang apa yang sudah terjadi. Namun bukannya tobat dan mengakui kesalahannya, sang pacar dengan terang-terangan lebih memilih selingkuhannya karena ia lebih tajir daripada Yong-un. Setelah kejadian itu, ia menghubungi sang ibu yang berada di Korea. Diceritakan Yong-un adalah pewaris tunggal perusahaan ayahnya di Korea, dan dikarenakan ia lebih memilih hobinya daripada melanjutkan perusahaan ayahnya, ia pergi merantau ke Jepang untuk mengadu nasib di sana. Yang akhirnya, hubungan Yong-un dengan sang ayah kurang harmonis karena hal tersebut. 여보, 용훈이 전화해요. 한번 받아보시겠어요? 아버지요? 미안하다. 좀 전까지 계셨었는데. 얘기하고 싶지 않으시겠죠? Keesokan harinya, setelah menemui kliennya di Okinawa, Yong-un menghubungi salah satu atasannya di kantornya yang ternyata bertepatan dengan itu di kantornya sedang diadakan penggeledahan oleh pihak kepolisian karena dicurigai ginseng yang dijual oleh perusahaan Yong-un tidak asli alias palsu. Dan sang atasan menyuruh Yong-un untuk menetap sementara di kota Okinawa. 안타! 신세적이 있나? Setelah kejadian itu, meskipun ia sudah dicampakkan oleh sang pacar, Yong-un masih berharap sang pacar masih mau menerimanya kembali. Namun, ketika ia menghubungi, sang pacar malah mengirimkan foto mesrahnya bersama selingkuhannya. 진짜 후회할 거야. 어? Beberapa saat kemudian ketika Yong-un sadar, ia kembali mencari HP yang ia lempar tadi. Dan beruntung ada orang baik yang menemukan HP tersebut dan mereka bernama Kawamoto dan sang istri yang bernama Sayuri. Tak lama kemudian Kawamoto membawa Yong-un ke sebuah kafe dan pemilik kafe tersebut saya beri nama ia Gondrong. Yang kemudian Yong-un menceritakan dari mana ia berasal dan kenapa ia sampai berada di sana ke Kawamoto. Di tengah-tengah obrolan, karena guru bahasa Korea di sekolahan yang Kawamoto kelola mengundurkan diri, mereka meminta kepada Yong-un untuk menjadi pengganti guru tersebut. Dan dikarenakan Yong-un menolak, Kawamoto dengan sengaja memberikan minuman yang banyak kepada Yong-un agar ia mabuk dan tak sadarkan diri. Yoroshiku頼みますよね、いい先生。さすが校長。なんとかなりましたね。 Keesokan harinya ketika Yong-un bangun dari tidurnya, Kawamoto datang dan ia menjelaskan tentang fasilitas yang ia dapatkan apabila ia menjadi guru di sekolahannya. Namun, dikarenakan Yong-un tak mempunyai pengalaman mengenai hal itu, ia kembali menolak permintaan Kawamoto. Yang akhirnya, karena Kawamoto tak mau kredibilitas sekolahnya rusak, ia memohon kepada Yong-un untuk menyanggupi permintaannya tersebut. 困ります。いや、お願いします。困ります。だから、無理です。そこをなんとか、ヨン先生。無理です。
yang akhirnya dengan bimbingan Sayuri, Young-un sanggup melewati hari pertamanya mengajar di sekolah tersebut. Pada malam harinya, Young-un bercerita kepada Kawamoto dan istrinya bahwasanya salah satu siswi memelototi Young-un selama ia mengajar di kelas tersebut. Yang akhirnya Sayuri menceritakan kisah tentang gadis tersebut dan alasan ia berada di sekolahan Kawamoto. Diceritakan gadis tersebut bernama Sakura. Sedari kecil ia dibesarkan oleh sang nenek dan ia mempunyai seorang anak yang kebetulan suaminya meninggalkannya entah kemana. Dan ketika putra Sakura bertambah besar dengan upah pekerjaan paruh waktunya, ia tak bisa membiayai sekolah putranya dan akhirnya ia melamar sebagai pekerja tetap di sebuah perusahaan travel agency. Dan dikarenakan perusahaan tersebut sedang membutuhkan seorang yang fasih dalam bahasa Korea, akhirnya salah satu atasannya menyuruh Sakura untuk menggunakan bahasa Korea di depan mereka. Yang akhirnya, karena Sakura tak bisa berbahasa Korea, akan tapi di lain sisi ia sangat membutuhkan pekerjaan tersebut, ia langsung menyebutkan lirik lagu bahasa Korea tanpa ada satupun dari atasannya yang mengerti bahwasanya yang Sakura ucapkan adalah sebuah lagu. Aduh. 낙엽이 지는 거리를 지나 당신과 함께 걷던 그때가 생각나. 골목길을 들어서며 우린 서로 알고 있었지. 하지만 말할 수 없었어. 서로 사랑하는 마음 가득하다는 것을. 이 두근두근 심장이 쿵쿵. Yang akhirnya Sakura diterima di perusahaan tersebut sebagai pegawai percobaan di kantornya. Keesokan harinya sang atasan yang bernama Takeno memberitahu Sakura bahwasanya ia mendapatkan sebuah email dari salah satu agensi yang ada di Korea dan Takeno menyuruh Sakura untuk menerjemahkan email tersebut. Mendengar hal itu Sakura kaget dan ia meminta menerjemahkan email tersebut di rumahnya saja dengan alasan ia kurang begitu mahir dalam tulis-menulis bahasa Korea. Yang akhirnya karena pada dasarnya Sakura tak menguasai bahasa Korea, ia kesulitan dan merasa putus asa dalam menerjemahkan email tersebut. Bersama dengan itu, ketika putra Sakura melihat ibunya nampak dalam masalah, ia memeluk Sakura dan menyemangati sang ibu tercinta. Keesokan harinya Sakura menemui Young-un untuk menerjemahkan isi email yang ia bawa. Dan ternyata email tersebut berisikan bulan depan sang presiden dari agen perjalanan yang ada di Korea ingin menemuinya. Mendengar hal itu Sakura meminta kepada Young-un untuk mengajarinya bahasa Korea dengan cepat meskipun di hari libur sekolahnya. Yang akhirnya ketika Young-un melihat kesungguhan Sakura, ia menyanggupi permintaannya meskipun hanya dibayar dengan makan siang saja. お昼ご飯をご馳走します。お願いします。お金はたくさんは払えませんけど。Keesokan harinya sambil belajar Sakura membawa Young-un keliling ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh wisatawan Korea. Dengan maksud agar ketika sang presiden dari agen perjalanan Korea datang, ia sudah mempunyai gambaran tentang apa saja yang akan ia jelaskan. Yang akhirnya karena sudah seharian Young-un menemani Sakura mengelilingi kota Okinawa, nampak Young-un yang sudah melupakan sang mantan dan mulai menyukai Sakura. Dan mungkin ini yang dinamakan Waiting Trisno, jalaran Sokokulino. Aduh, mantap. Hingga pada suatu ketika Young-un hendak membeli sebuah baju dengan gambar kepala kelinci yang imut dan baik hati. Ternyata Sakura juga memilih gambar yang sama untuk putranya tercinta. 저 어때요 이거? Namun sayang, tak lama kemudian Sakura mendapatkan kabar bahwasanya putranya hilang entah kemana. Yang akhirnya karena Young-un tak mau terjadi apa-apa dengan Sakura, ia membantu mencari putra Sakura hingga malam tiba.
Tak lama kemudian Yong-un berhasil menemukan putra Sakura yang bernama Kei. Dan bersama dengan itu, nenek Sakura berterima kasih kepada Yong-un atas bantuannya. Dan Sakura mengungkapkan rasa sayangnya kepada putranya di hadapan Yong-un. Dan Sakura mengatakan akan melakukan apa saja asalkan Kei bisa bahagia. Yang akhirnya ketika Yong-un hendak pulang, ia memberitahu Sakura bahwasanya mulai besok pagi ia akan mengantarkan Kei berangkat ke sekolahannya. Dan seiring berjalannya waktu, akhirnya Kei sudah mulai terbiasa dengan kehadiran Yong-un di kehidupannya. Yang tanpa mereka sadari, terciptalah chemistry antara keduanya. Keesokan harinya ketika Yong-un hendak menjemput Kei di sekolahannya, Kei memperlihatkan sebuah stiker yang ia dapatkan dari sang guru. Yang akhirnya Yong-un juga membuat stiker kepala kelinci seperti kaos yang ia miliki, dan barang siapa yang mengerjakan tugasnya dengan baik, ia akan mendapatkan sebuah stiker dari Yong-un. Dan ternyata stiker tersebut disambut baik oleh para murid di sekolahannya. Keesokan harinya Takeno memberitahu Sakura bahwasanya sang presiden travel dari Korea memajukan jadwal kedatangannya. Di lain tempat nampak kabar tersebut sudah sampai ke telinga Yong-un dan tiba-tiba si Gondrong mengeluarkan sebuah alat dari laci mejanya yang ternyata alat tersebut berfungsi sebagai penyadap sekaligus alat pendengar yang bisa Sakura pakai ketika bertemu dengan sang presiden agen perjalanan Korea. その無線機のマイクに向かって喋ってみろ。俺の声が聞こえるか。もう一度。この無線システムは半径200メートル以内なら確実に機能する。あんたはそのさくらちゃんとやらの耳となり口となれるってわけだ。すごい。 Tak lama kemudian, sampailah di mana sang presiden datang menemui Sakura dan ia bernama Choi. Setelah melalui beberapa perbincangan dengan Presiden Choi, Takeno sangat puas dengan kinerja Sakura. Yang akhirnya Choi mengajak Sakura untuk ikut ke kamar hotelnya untuk mengambil berkas yang akan ia berikan kepada Takeno. Tak lama kemudian, dengan alat sadap yang masih tersambung dengan Yong-un, Sakura masuk ke dalam kamar Choi, namun ternyata berkas tersebut hanyalah alasan agar Sakura mau diajak ke dalam kamar hotel Choi. Bersama dengan itu ketika Yong-un mengetahui ada yang tak beres dengan Sakura, ia langsung menyusul Sakura ke kamar tersebut. Yang akhirnya ketika Sakura hampir dimantap-mantap oleh Choi, Yong-un berhasil menemukan kamar Choi dan dikarenakan ia tak bisa masuk kamar tersebut, ia mengalihkan perhatian Choi dengan memperlihatkan bakat menarinya kepadanya. Yang akhirnya ketika Choi lengah, Sakura bisa melumpuhkannya dan keluar dari kamar tersebut bersama Yong-un. Dan atas kejadian itu, meskipun Choi membatalkan kerjasamanya, Takeno bangga mempunyai karyawan seperti Sakura. Dan bersamaan dengan itu, ia mengumumkan kepada semua orang bahwasanya mulai bulan depan, masa percobaan Sakura akan berakhir. Dan ia akan menjadi karyawan tetap di kantor Takeno. Dan atas kabar gembira tersebut, Sakura dengan Yong-un mengadakan pesta kecil-kecilan di kafe si Gondrong. Beberapa saat kemudian, ketika dalam perjalanan pulang ke rumah Sakura, Sakura berterima kasih atas semua yang sudah Yong-un lakukan kepadanya. Yang akhirnya mereka mulai berjabat tangan dan tatap-tatapan. Dan apa yang akan terjadi? Ya, ternyata Sakura dipanggil oleh sang nenek dan ia memberitahu bahwasannya ayah Kei datang untuk meminta maaf kepadanya. Aduh, ya, kita bisa bayangkan betapa hancurnya hati Yong-un pada saat itu, kawan.
Dan keesokan harinya diperlihatkan Jong-un yang sudah kembali ke Korea karena ia mendapat kabar bahwasannya sang ayah sedang sakit dan ia tak sedang dalam keadaan baik-baik saja. Dan 3 tahun kemudian diperlihatkan Jong-un yang nampak meneruskan bisnis ayahnya. Yang ternyata ia melihat sosok Sakura yang sedang memandu wisatawan di Korea dan secara tak sengaja Sakura juga melihat Jong-un yang sedang menatapnya. Yang akhirnya setelah saling tatap-tatapan, mereka menanyakan kabar masing-masing yang akhirnya dalam perbincangan tersebut Jong-un mengetahui bahwasanya Sakura memilih meninggalkan ayah Kei selama-lamanya. Dan di dalam hati Jong-un berkata, ada lowongan nih, bisa kali, aduh. Dan pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah apabila kita menyukai seorang janda, maka dekatilah dulu anaknya. Baik, cukup sekian dulu alur cerita kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.